Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih memberi kita kehidupan. Allah masih memberi kita kesehatan. Allah masih memberi kita hidup. Kita masuk pada hari ini dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya. Mudah-mudahan Allah berkahi semua pertemuan kita ini dan diberi pahala yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama Ustadz Dr. Abdul Muyasir MA ya. Kebetulan beliau saya minta untuk karena Pak Saiful Akib yang rutin itu mengisi, beliau lagi naik haji. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sudah kirim juga biodata beliau di grup WA grup dan insya Allah pagi hari ini beliau akan menyampaikan tema uh, agar tidak menyesal saat kematian datang. Baik Bapak Ibu sekalian, saya juga sudah sampaikan ke beliau bahwa kita ini semua tadinya dari kajian offline, kemudian jadi online setelah COVID dan terus berlanjut ya eh, kajian Husnul Khatimah Institute ini. Baik, kita mulai acara kita dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Nanti bisa seperempat jam Bismillahirrahmanirrahim. terakhir bisa tanya jawab Ustadz kalau. Terima kasih. Di unmute dulu Ustadz. Sudah di unmute Ustadz. Ustadz di unmute dulu Ustadz. Suaranya belum keluar. Halo Ustadz. Di pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah Ustadz yang audio itu dipencet. Itu kan masih silang merah. Ya, Ya, sudah ini lagi? ya Sudah ya? silakan. Ya udah Ya. Ustadz, silakan Ustadz. Share screen-nya sudah muncul itu? Sudah Eh, Ustaz. sudah ya, Tinggal gitu. dikasih ini oh, yang kotak kanan itu. Nah, biar gede. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afihi tukfarul dzunub was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan pada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kita di subuh yang penuh dengan rahmat Allah ini, dan terutama saat kita berada di bulan Dhul Hijjah, bulan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis yang mulia, ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ilallahi min ayyamil ashr. Jadi kata Rasul, tidaklah ada hari-hari di mana amal soleh di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah dari 10 hari.
Yang dimaksud dengan 10 hari itu adalah Asyar min Dzulhijjah, 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Karena keutamaan bulan itu sampai Allah bersumpah di surat Al-Fajr ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin asyar. Demi fajar walayalin asyar dan malam-malam yang 10. Para mufassirun mengatakan yang dimaksud dengan Ayyamul layalin asyar, 10 malam itu adalah 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan Alhamdulillah hari-hari ini kita berada di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dan di subuh seperti ini kita sudah bersama-sama menghadiri majelis Zoom, majelis taklim Zoom, dan kita semua kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah Ta'ala catat sebagai amal soleh kita yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam taklim kita juga sampaikan pada suhasana kita Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, tema yang kita sepakati dengan Pak Haji Maswar, karena saya waktu itu menyampaikan 3 judul, tapi ini yang kita sepakati yaitu agar tidak menyesal saat kematian. Jadi saya ingin menyampaikan 3 poin penting terkait dengan kajian surat Al-Munafikun ayat 9 sampai 11. Ia berbicara tentang kematian memang, dan kematian itu sesuatu yang niscaya, sesuatu yang pasti, yang tidak semua orang menyambutnya dengan kesiapan. Pasti semua kita tahu ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Tapi yang menarik dari ayat itu, kullu nafsin dha'iqatul maut, itu Allah tidak mengatakan setiap jiwa itu mengalami kematian, tidak. Tapi kata yang dipilih oleh Allah adalah dha'iqah. Dha'iqah itu merasakan. Artinya apa? Bahwa kematian itu nanti ada apa yang disebut dengan sakaratul maut. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul mengatakan inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekarat-sekaratnya. Dan ungkapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau didekati dengan pendekatan ilmu sastra Arab, itu Rasul sampai menggunakan 2 kata penguat. 1 inna dan 2 adalah lamut taukid. Itu memberikan satu isyarat ada keingkaran. Ada banyak manusia yang tidak percaya kalau kematian itu ada sekarat-sekaratnya. Tapi Rasul menegaskan sesungguhnya kematian itu pasti ada sekarat-sekaratnya. Dan ada satu buku bagus, nanti kalau Bapak Ibu mau baca, buku kecil. Saya pernah sampaikan di majelis keluarga itu. Saya agak aneh juga waktu itu, banyak pertanyaan dalam diri saya, ini pengajian keluarga kok judulnya Sakaratul Maut. Jadi ternyata itu eh, putri dari sahibul bait yang punya rumah, yang punya hajat itu meninggal. Dan kata dha'iqah itu dalam konteks Sakaratul Maut, ternyata memang kematian itu linear dengan kebiasaan seorang. Nah ini bapak yang undang saya itu anaknya punya hobi menyelam. Nah, anaknya itu meninggal saat menyelam. Jadi ini yang menjadikan kita, karena memang kematian itu keniscayaan dan ia linear dengan kebiasaan kita. Bahkan di dalam kitab Sakaratul Maut yang dikarang oleh Dr. Aid Al-Qarni, ini nama ulama besar yang namanya sangat populer, dengan kitabnya yang sangat masyhur yaitu La Tahzan. Saya kira Bapak Ibu pernah membaca buku itu, pernah booming kitab La Tahzan. Kamu jangan bersedih. Tapi kitab beliau, karya beliau itu sebenarnya banyak, termasuk diantaranya adalah Sakaratul Maut. Di
Buku itu beliau paparkan beberapa contoh orang yang punya kebiasaan tertentu kemudian dia meninggal dalam kondisi yang ia memang biasa melakukan hal itu. Di pengantar itu ada yang menarik. Ada seorang gadis yang dia itu punya profesi sebagai penari latar. Ketika ia meninggal di usia yang masih muda, yang menarik adalah tubuhnya ketika meninggal itu bengkok. Maka banyak orang yang kemudian bertanya-tanya, ada apa ini? Kok ada mayitah, ada mayit, ketika tubuhnya itu diluruskan, saat meninggal kok susah? Akhirnya ketika mereka banyak yang nggak tahu, tanya apa profesi gadis ini. Ternyata dia adalah seorang penari latar. Karena kebiasaannya tubuhnya itu kalau nari bengkok-bengkok, belok-belok, maka ketika meninggal itu dia seperti itu. Jadi ini menjadi ibrah bagi kita. Ada juga, ini saya nggak ngarang ini. Masih dalam buku Sakaratul Maut itu. Ada orang yang punya kebiasaan main catur. Jadi habis Isya kerjaannya main catur sampai larut malam sehingga sholat subuhnya kesiangan. Itu ketika dia mengalami sakaratul maut, beliau dituntun oleh istrinya, oleh anaknya untuk mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu malah nggak bisa itu. Tapi yang aneh justru ketika dia diminta untuk mengucapkan syahadah, malah yang keluar dari lisannya adalah kalimat yang aneh. Sekak, sekak, sekak. Karena apa? Kebiasaannya main catur dan itu kalimat yang identik dengan para pemain catur. Nah, berbeda dengan orang-orang soleh yang ketika mereka meninggal dunia dan kematian bagi orang-orang soleh itu bukan sesuatu yang menakutkan, happy aja. Dan kita lihat bagaimana para ulama-ulama kita ketika meninggal justru orang-orang jelang meninggalnya ketika keluarganya itu sedih, anaknya sedih, istrinya sedih itu malah dianggap aneh. Kenapa aneh? Ini saya kan mau ketemu dengan Allah, kematian adalah pertemuan dengan Allah. Bagaimana kemudian Anda sedih? Maka dianggap aneh. Maka orang-orang saleh ketika mereka jelang meninggalnya itu rata-rata mereka sangat happy sekali. Mereka sangat bahagia sekali. Kenapa? Mereka ingin berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Baik, itu item yang pertama. Jadi tidak semua orang itu mereka menyambut dengan penuh kesiapan saat-saat kematian itu akan menghampirinya. Yang kedua, Al-Quran mengingatkan manusia bahwa menyesal di saat ajal tiba ada satu hal yang sia-sia. Dan satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya. Itu nanti kita akan dapatkan bagaimana Al-Quran mengedukasi kepada kita, terutama nanti di ayat yang ke-10 dari surat Al-Munafikun, surat yang ke-63, agar kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu kita, pastikan satuan-satuan waktu yang kita lalui benar-benar menjadi waktu yang produktif, waktu yang di dalamnya penuh dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Munafikun, ayat 9-11, Allah memberi peringatan tegas dan lembut kepada orang-orang beriman agar tidak tertipu dengan kenikmatan dunia. Jadi ada satu hadis, yang hadis ini banyak yang hafal, nikmatani makbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, ada dua aset fundamental. Yang dalam dua hal itu banyak orang yang tertipu dengannya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Ketika dia sehat dan ketika ia punya waktu luang, maka pastikan kenikmatan-kenikmatan itu jangan sampai kita tertipu dengannya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, kita masuk pada paparan surat Al-Munafiqun. Sebelumnya saya ingin mengatakan, mengenalkan sedikit tentang surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun ini masuk dalam klasifikasi suratun Madaniyah. Jadi kalau nanti kita belajar tafsir, tipologi
tafsir itu punya karakteristiknya macam-macam, punya tipenya macam-macam. Misalnya kalau kita membuka dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu namanya bukan tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu, tapi namanya adalah tafsir Al-Qur'anil Azim. Karena yang mengarang adalah Imam Ibnu Katsir, maka nama kitabnya kalah populer dengan nama pengarangnya. Sehingga tafsirnya yang aslinya namanya tafsir Al-Qur'anil Azim, kita mengenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Kitab-kitab lain juga seperti itu. Kita sering mengatakan tafsir At-Tabari. Itu nama aslinya bukan tafsir At-Tabari, tapi namanya adalah Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayu Ahkam. Karena yang mengarang adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari, maka nama pengarangnya lebih populer daripada nama kitabnya, sehingga kita mengatakan bahwa nama tafsir itu adalah tafsir At-Tabari. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir itu, kalau kita membuka tafsir Ibnu Katsir itu selalu yang diawalkan, yang dikedepankan itu tinjauan aspek makiyah dan madaniyah. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan bahwa surat Al-Munafikun itu masuk dalam klasifikasi suratun madaniyah. Nah, surat madaniyah itu nanti kalau Bapak Ibu sekalian belajar tafsir atau ulumul Quran, itu memang ada 3 pendapat. Ada yang melihatnya dalam pendekatan historis, ada yang melihatnya dalam pendekatan geografis, ada yang melihatnya dalam pendekatan sasaran ayat atau objeknya. Yang melihat dalam pendekatan historis, mereka mengatakan bahwa surat Makkiyah adalah surat atau ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah. Adapun surat-surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah. Jadi pembatasnya adalah hijrah Rasulullah SAW. Ia atau mereka melihatnya dalam pendekatan historis, dalam pendekatan sejarah. Ada yang melihatnya dalam pendekatan yang kedua, pendekatan geografis. Jadi yang namanya surat Makkiyah adalah surat-surat yang turun di Makkah dan sekitarnya. Di sekitar Makkah ada Mina, ada Muzdalifah, ada Arafah, ada Gua Thur, ada Gua Hira. Itu semuanya adalah Makkah wa ma haulah dan sekitarnya. Nah, adapun ayat-ayat Madaniyah adalah atau surat Madaniyah adalah suratun nazalat fil Madinah wa ma haulah. Jadi surat-surat yang dia turun di Madinah dan sekitarnya. Sekitar Madinah ada Jabal Uhud, ada Kuba, ada yang namanya kawasan Bani Salamah, itu turunnya ayat terkait dengan perbedaan kiblat. Nah, semua itu karena turunnya di Madinah dan sekitarnya, maka yang disebut dengan surat Madaniyah. Yang ketiga, itu mereka melihatnya dalam pendekatan objeknya, sasaran itu. Sehingga kemudian para ulama mengatakan ayat-ayat yang menggunakan redaksi ya ayuhan nas, karena populasi kaum muslimin pada waktu itu belum banyak, maka ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayuhan nas itu adalah ayatun makkiyah. Kalau surat adalah suratun makkiyah. Adapun ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu itu masuk dalam kategori suratul madaniyah. Nah, surat Al-Munafikun ini diprologi dalam beberapa ayat menggunakan ya ayyuhalladzina amanu dan itu memberikan satu isyarat ia adalah suratun madaniyah, surat madaniyah. Jikalau dilihat dalam pendekatan historis, ia memang turun setelah Rasul melakukan hijrah. Kalau dilihat dalam pendekatan geografis, ayat ini turun di Madinah. Karena apa? Di Makkah pada waktu itu, pada periode Makkah, belum ada orang munafik. Tapi sebelum kita agak dalam, masuk dalam konteks ayat ini, maka saya ingin menjelaskan terkait dengan munafik. Munafik itu orangnya dan sifatnya namanya nifaq.
Nanti ada satu kitab bagus, judulnya adalah Al-Madkhal fil Aqidah Al-Islamiyah, yang ngarang adalah Syekh Buraikan. Itu beliau menjelaskan tinjauan etimologi terkait dengan makna nifak. Kata beliau, nifak itu diambil dari kata nafakul yarbu yang artinya adalah lubang tikus. Nah, kemudian beliau mengatakan, kok diambil dari lubang tikus? Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, adakah korelasi antara orang munafik dan tikus pada sisi karakteristiknya? Itu di dalam kitab itu dijelaskan. Ada. Itu kita bisa tahu dari sisi bagaimana tikus itu kalau masuk di satu lubang, jalan masuknya dengan jalan keluarnya itu sama atau beda. Di dalam kitab itu, Al-Madkhal fil Aqidah Islamiyah, pengantar studi akidah Islam itu dikatakan, ternyata jalan masuknya dan jalan keluarnya itu berbeda. Itu maknanya apa? Itulah karakteristik orang munafik. Apa yang ia tampilkan dengan apa yang ia sembunyikan itu memang berbeda. Maka itulah kenapa orang-orang yang punya sifat nifak disebut dengan munafik. Yang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena sifat nifak orangnya namanya munafik itu sangat berbahaya, maka kita diajarkan doa Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Duhai ya Allah, tahhir qulubana minan nifaq, bersihkan hati kami dari sifat kemunafikan. Wa a'malana minar riya, dan amal-amal kami bersihkan dari riya. Wa alsinatana minal kadzib, dan lesan-lesan kami dari berkata dusta. Wa a'yunana, dan mata-mata kami bersihkan dari sifat khianah. Ini yang diedukasikan oleh Rasulullah SAW, karena sifat nifak dan termasuk orang yang namanya munafik itu sangat berbahaya. Maka ayat ini mengedukasi kepada kita, jangan sampai kita punya karakteristik seperti orang-orang munafik, dan di antara hal yang Allah edukasikan kepada kita yang harus kita jauhi adalah sifat-sifat yang menimpa orang-orang munafik, yang melekat pada orang-orang munafik. Di ayat yang ke-9 dari surah Al-Munafikun, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Ini tarbiyah Qur'aniyah, yaitu edukasi Al-Quran yang sangat luar biasa. Karena Allah tahu kenapa kita dilarang, agar kita jangan sampai terlalaikan dari mengingat Allah oleh harta dan Allah. Karena zikrullah, ingat kepada Allah, itu adalah kunci ketenangan jiwa. Jadi pastikan kalau Bapak Ibu sekalian ingin hatinya tenang, hatinya tentram, apalagi di usia 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, 80 tahun ke atas, pastikan harus selalu menghadirkan zikrullah, qaiman dalam keadaan berdiri, qaidan dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam kondisi apapun, pastikan kita harus selalu mengingat kepada Allah. Cuma ada dua hal yang disebut oleh Allah yang seringkali melalaikan manusia dari mengingat Allah. Apa itu? Yang pertama adalah amwal, harta. Dan kata yang disebut oleh Allah, amwal itu bentuknya jamak, tidak dalam bentuk tunggal. Ini memberikan satu isyarat betapa bahayanya ketika kita tidak
bisa memanage harta dengan baik. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah memang Islam ini agama yang anti dengan materi? Tidak. Bahkan kalau kita nanti, Bapak Ibu sekalian membuka di surat yang ke-100. Surat ke-100 itu namanya surat Al-Adiyat. Ayat yang ke-8 Allah katakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Gitu. Dan sesungguhnya ia manusia cintanya terhadap harta itu sangat kuat. Nah, harta itu disebut oleh Allah dengan kata khair, dengan kata baik. Nah, karena harta disebut oleh Allah dengan kata baik, itu memberikan satu isyarat al aslu fil mali khair. Asal dari harta itu baik. Cuma kapan harta itu baik? Kata Rasulullah SAW, ni'mal malu indar rajulis saleh. Sebaik-baik harta itu ketika harta itu dalam genggaman orang-orang yang saleh. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, karya Imam Bukhari, itu Rasulullah SAW juga mengingatkan pentingnya yang punya harta itu orang-orang yang saleh. Indikasi orang saleh adalah dia bertakwa kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa orang itu kaya tapi dia punya ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Saya kasih beberapa contoh di kalangan sahabat. Ada sahabat Rasulullah SAW di Madinah, sahabat Ansar namanya Sa'ad bin Ubadah. Di Madinah itu ada dua nama Sa'ad yang masyhur. Ada Sa'ad bin Mu'ad dan satu lagi ada Sa'ad bin Ubadah. Dua-duanya orang hebat. Sa'ad bin Ubadah ini dia orang Ansar. Ketika dia masuk Islam melalui sentuhan dakwah yang dilakukan oleh duta dakwah pertama kali Rasulullah SAW di Madinah, yaitu Mus'ab bin Umair. Beliau masuk Islam, satu kabilah beliau masuk Islam semua. Masya Allah, itu luar biasa. Makanya saya selalu mengatakan, bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu ini kan tokoh di masyarakatnya. Kalau tokoh itu insya Allah punya komitmen keagamaan yang baik, dan juga bisa menjadi teladan, kanan kirinya akan ikut. Jadi termasuk juga Bapak Ibu dulu juga mungkin punya pengalaman ketika punya masih aktif di dunia profesional, ketika Bapak-bapak Ibu-ibu menjabat satu jabatan di perusahaan, dan Bapak Ibu selalu menjadi yang terdepan ketika melakukan sholat berjamaah di masjid, nanti yang lain ikut. Ini pengalaman saya pernah mengajar di Direktorat Lelang Piutang Negara yang sekarang jadi Direktorat Kekayaan Negara di Senen itu. Di situ dulu ada beberapa kantor, tapi ada satu kantor yang maaf kepala kantornya itu Masya Allah luar biasa. Selalu beliau tepat waktu melakukan sholat duhur. Nah itu anak buahnya itu yang meramaikan masjid itu. Nah sementara yang lain yang nggak hadir sepi itu. Masya Allah. Inilah pentingnya keteladanan. Nah Bapak sekalian, rahimakumullah wa azakumullah. Dalam konteks harta, bagaimana Sa'ad bin Ubadah? Ini memang sahabat yang agak unik. Nanti bisa dilihat di kitab namanya Min Ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nanti Bapak Ibu misalnya mau PDF-nya, saya ada 4 jilid itu. Terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya Bapak Ibu masih suka baca, saya siap untuk nanti saya kirim 4 jilid itu tentang di antara sahabat-sahabat Rasul. Nah, satu di antaranya ada yang namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini sahabat unik. Jadi kalau minta sama Allah nggak mau dikasih yang sedikit, ya Allah, anugerahkan sama hambamu yang banyak, ya Allah. Yang sedikit nggak cocok untuk saya, ya Allah. Wah, itu Masya Allah itu. Ini jarang-jarang kita minta seperti itu. Tapi yang menarik, dia minta bukan untuk dirinya, tapi minta untuk sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama mereka yang tinggal di Sufah. Sufah itu beranda, Bapak sekalian, yang kita semua tahu kalau pas lagi haji, lagi umroh, di belakang makam Rasulullah SAW yang tidak terlalu jauh itu ada lantai yang agak tinggi sedikit. Itu namanya Sufah. Itu dulu ada sekitar 300 sampai 400 santrinya Rasulullah SAW.
yang dikomandani oleh sahabat Abu Hurairah. Sehingga Abu Hurairah itu memang beliau fokus ngaji. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau fokus ngaji saja. Beliau tidak dagang seperti sahabat lain, sehingga beliau itu sekalipun durasi pertemuan beliau dengan Rasulullah SAW itu pendek, tapi riwayat hadisnya paling banyak, 5.374 hadis. Itu sahabat yang lain lewat itu. Abdullah bin Umar 2.000-an, Anas bin Malik 2.000-an, Aisyah 2.000-an. Kemudian ada Abdullah bin Umar, itu adalah orang-orang dekat dengan dari Rasulullah masih kalah dengan Abu Hurairah. Sekalipun ini kemudian menjadi objek cibiran para orientalis. Masa ini sahabat yang bersama dengan Rasulullah SAW hanya 3-4 tahun, riwayatnya paling banyak, sementara yang membersamai Rasulullah SAW bertahun-tahun, kok malah riwayatnya lebih sedikit. Tapi itu sudah dijawab oleh para ulama-ulama kita, bahwa memang Abu Hurairah itu membersamai Rasul itu pendek, tapi intens. Intens. Ngaji saja yang kemudian pertanyaannya dalam konteks korelasinya dengan sahabat Sa'ad bin Ubadah itu apa? Nah, itu donaturnya adalah Sa'ad bin Ubadah. Dan orang-orang Ansor ini menarik. Menariknya apa? Mereka nggak ada yang namanya minta-minta, itu nggak ada. Karena apa? Justru sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka hijrah dari Makkah menuju ke Madinah yang disebut dengan sahabat muhajirin itu punya sifat yang sangat menonjol, yaitu iffah, menjaga kehormatan diri. Berbeda dengan sahabat Rasul Ansar, itu mereka punya sifat namanya ithar, sifat altruisme, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Jadi sahabat Abu Hurairah itu kalau beliau minta itu nggak langsung minta. Beliau itu tanya sama para sahabat. Ketika bertanya diharapkan kalau lihat wajahnya pucat, ya kan? Ini kayaknya belum makan itu. Nanti diberi korma atau semisalnya lah. Tapi itu ternyata tidak semua sahabat itu menangkapnya apa yang diisyaratkan oleh Abu Hurairah. Yang bisa menangkap ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu saat Abu Hurairah tanya sama Rasul, tapi tidak, wajahnya pucat. Udah, sebenarnya kamu nggak tanya. Udah, ayo ke rumah, saya kasih kurma itu. Masya Allah. Ini bapak-bapak juga harus peka pada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kalau sedang nanya-nanya itu harus dilihat ini tanya beneran atau jangan-jangan minta bantuan itu. Tapi sekalian, rahimahumullah. Nah, Sa'ad bin Ubadah itu setiap hari memberikan donasi 80 sahabat, memberikan makan 80 sahabat Rasul, terutama mereka yang sedang belajar, yang nyantri kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di sofa. Itu berarti orang yang tidak terlalaikan oleh harta. Tapi ada orang-orang yang mereka dengan harta itu tidak kuat. Kita lihat bagaimana Qarun. Yang kalau nanti kita buka dalam surat 29 ayat yang ke-40 itu Allah benamkan di bumi. Karena dosa yang dia lakukan, ia tidak mau mengklaim, mengakui bahwa sesungguhnya harta yang dia miliki itu adalah pemberian Tuhan, pemberian Allah. Enggak. Maka Allah binasakan. Punya harta yang melimpah, zakat juga enggak, kemudian sedekah juga enggak, akhirnya dibenamkan oleh Allah. Allah katakan, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. Dan masing-masing itu kami azab mereka disebabkan karena dosanya. Di antara mereka ada yang kami azab dengan hujan kerikil. Ulama tafsir mengatakan hujan kerikil itu yang dimaksud adalah hujan yang membinasakan. Wa minhum man akhadatus sayhah, ada di antara mereka yang kami binasakan dengan suara yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan di bumi. Nah, yang dibenamkan di bumi itu nanti para mufassirun, baik itu Imam Ibnu Katsir maupun Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu mengatakan itu adalah Qarun yang melakukan dosa finansial. Dosa finansial, dia tidak mau mengakui bahwa harta yang ia miliki itu adalah pemberian Tuhan. Dia enggak mau. Maka Allah benamkan itu. Jadi
Ada orang-orang yang memang mereka dengan harta bisa bersikap bijak, tapi ada orang-orang yang mereka dengan kelimpahan harta itu, mereka tidak bisa sabar, akhirnya kemudian mereka terlalaikan dari ingat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua setelah amal itu aulad, anak. Anak ini kan kalau dalam perspektif Al-Quran itu punya kedudukan yang sangat banyak. Anak itu zinah perhiasan, anak itu juga fitnah, anak itu juga ada yang jadi musuh, anak itu ada yang jadi qurratu a'yun, anak itu adalah amanah. Qurratu a'yun itu penyejuk mata. Itu ayat-ayat yang bertaburan dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita. Anak itu zina. Surat 3 ayat 4, surat ayat 14 surat 3 itu. Ayatnya sangat masyhur. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu sulma. Satu dari yang Allah hiaskan pada manusia adalah setelah wanita itu adalah anak. Salahkah kita mencintai anak? Tergantung pada motifnya. Kalau motifnya basisnya nafsu, itu yang nggak boleh. Tapi kalau motifnya basisnya adalah keimanan, seperti cintanya para sahabat kepada anak-anaknya, Abu Bakar As-Siddiq, kalau beliau ke masjid selalu mengingatkan anak-anaknya, ya bunai hayya nadhhab ilal masjid. Wahai anak, yuk ke masjid. Itu cinta yang berbasis iman. Ia membangun komunikasi yang baik seperti yang diabadikan dalam surat 37 ayat 1 surah. Dialog antara Nabi Ibrahim dengan dengan anaknya Ismail. Jadi ternyata cara memanggilnya juga panggilan yang indah, ya bunayya, wahai anakku saya. Itu luar biasa. Jadi anak kita cintai tapi basisnya adalah keimanan kepada Allah Ta'ala. Itu insya Allah tidak akan menjadikan kita lalai dari Allah Ta'ala. Dan kemudian Allah katakan, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Maka barang siapa orang yang berbuat demikian, artinya ia terlalaikan dari ingat kepada Allah disebabkan karena hartanya dan juga karena anak-anaknya, maka mereka adalah orang-orang yang saya coba nukilkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir terkait dengan penafsirannya. Yaqulu ta'ala amiran li ibadihil mu'minin bikasrati dzikrihi. Jadi Allah berfirman memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman dengan banyak berzikir kepadanya. Wa nahiyan lahum an tushghilahumul amwal wal aulad an dzalik. Dan melarang kepada orang-orang mukmin jangan sampai mereka tersibukkan, terlalaikan oleh harta-harta dan anak-anak mereka. Dari itu maksudnya dari mengingat kepada Allah. Wa mukhbiran lahu bi annahu man iltaha bimata'il hayatid dunya wa zinatiha amma khuliqa lahu min ta'ati rabbih wa dzikrihi fa innahu minal khasirin alladzina yukhsiruna anfusahum wa ahlihim yaumil qiyamah. Summa hasahum 'alal infaq fi ta'atih. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, dan ia Allah juga menginformasikan kepada orang-orang beriman siapa orangnya yang lalai dengan kesenangan dunia dan perhiasannya dari asal diciptakan itu semua yaitu bentuk ketaatan untuk taat kepada Allah dan mengingatnya. Nah, orang yang lalai dan kemudian mereka terpedaya dengan kehidupan dunia, fa innahu minal khasirin, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi, alladzina yukhsiruna anfusahum, itu orang-orang yang merugikan diri mereka, wa ahlihim, dan keluarga mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat, summa hassahum alal infaq fi ta'atih. Kemudian ia Allah memotivasi mereka untuk berinfak dalam ketaatan kepada Allah. Itu Allah sebutkan di ayat berikutnya. Ayat yang ke-10 dari surah Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin.
Dan belajarkanlah di jalan Allah sebagian dari apa-apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kami. Min qabli ayati ahdakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu ia berkata, wahai Tuhanku, sekiranya engkau beri tangguh aku sedikit waktu lagi. Fa'asaddaqa wa aku minas salihin. Maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Jadi ini sebenarnya inti yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Ini yang disesali oleh manusia. Jelang kematiannya, dia punya kesempatan untuk bersedekah, dia punya kesempatan untuk islahun nafas, memperbaiki diri, tapi dia abai. Ia lalai. Maka ayat ini mengedukasi pada kita, Allah perintahkan wa anfiqu mimma razaqna. Dan infakkan apa yang dari sebagian apa mimma razaqna itu minyak itu ditapis sebagian. Allah tidak menginginkan keseluruhan. Sekalipun memang respon kita sebagai seorang mukmin dalam konteks menginfakkan harta itu beda-beda. Kalau kelas sahabat beda dengan kelas kita, Bapak Ibu. Kalau kita ya paling tidak dalam konteks sedekah, sedekah itu kan ada dua. Ada sedekah yang wajib namanya zakat, ada sedekah yang sunnah namanya banyak, ada infak, ada namanya wakaf, ada yang namanya hibah, ada yang namanya atiyah, dan nama-nama yang lain. Tapi yang wajib, sedekah wajib, itu yang harus kita dahului. Tapi yang menarik, Bapak sekalian, dua kata infak dan kata sedekah. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian sesekali buka tafsirnya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhairi itu beliau punya tafsir namanya Al-Munir. Al-Munir itu kalau di kita ada dua Bapak Ibu. Satu Al-Munir karya ulama Indonesia namanya Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Nah itu karya orang Banten, Imam Nawawi. Yang kedua itu karya ulama Syria namanya Profesor Dr. Wahbah Zuhairi. Tafsir Al-Munir. Nah, beliau mengatakan, apa korelasi antara infak dengan nifak? Jadi beliau mengatakan, infak dan nifak itu punya irisan. Jadi tadi saya sampaikan nifak itu kan sifat yang melekat pada orang yang namanya munafik. Maka dia disebut dengan munafik. Maka beliau mengatakan hanya orang-orang yang hatinya bersih dari sifat nifak yang ia akan enteng dalam berinfak. Maka spirit kita Bapak Ibu sekalian untuk berinfak satu hari dengan hari yang lain, satu pekan dengan pekan yang lain itu kan beda-beda. Kadang-kadang kita begitu responsif membantu saudara-saudara kita, termasuk juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina, itu entengnya luar biasa. Tapi ada saat-saat di mana kita mau mengeluarkan uang kita untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina, saudara kita yang mustadafin, yang lemah-lemah, yang ada di sekitar kita. Itu kok kayaknya berat sekali. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu atau tidak. Tapi ngaku atau tidak, ya memang seperti itu. Gitu. Kaitannya seperti itu. Itu kaitannya dengan masalah kebersihan hati kita. Kita terindikasi terkena virus nifak atau tidak. Nah, kualifikasi orang itu terkena sifat nifak, itu disebut oleh Rasulullah SAW, itu terkait dengan tandanya. Yang masyhur itu tiga. Kalau dia bicara suka dusta. Kalau dia janji suka mengingkari janji. Ketika dia diberi amanah, dia suka khianat. Nah, itu hati-hati. Kalau kita suatu saat kok terkena virus itu, biasanya kalau infak itu kita berat. Satu. Yang kedua kata sedekah. Sedekah kenapa disebut dengan sedekah? Kata Prof. Zuhairi, sedekah itu dia punya akar kata sedekah. Sedekah itu artinya benar. Apa maksudnya? Hanya orang-orang yang benar imanuhu, maka khaffafa alaihi sedekah. Maka sedekah itu akan enteng untuknya, baginya. Jadi kalau kita satu saat kok sedekah,
Apakah itu yang wajib namanya adalah zakat, atau yang sunnah ada yang namanya wakaf, ada yang namanya hibah, ada yang namanya atiyah, dan nama-nama yang lain. Kok berat itu berarti ada yang belum benar dari keimanan kita kepada Allah. Kita belum yakin misalnya terhadap hadis Rasulullah SAW. Tidaklah ada satu pagi melainkan ada malaikat, dua malaikat Allah yang turun. Ahaduhuma yaqul, satu dari keduanya berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan orang yang berinfak itu ganti. Wahaduhuma yaqul, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Berikan orang yang menahan hartanya itu kebinasaan. Itu bisa jadi kita belum percaya. Itu yang menjadikan kita sakil, kita berat untuk berinfak. Jadi ini yang pertama, bahwa punya kesempatan untuk menginfakkan hartanya, tapi dia tidak manfaatkan. Berbeda dengan Bapak Ibu sekalian, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kita semua kelihatannya memang masih jauh, ya jauh. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu kan ketika jelang-jelang wafatnya, apa yang saya sampaikan bisa dilihat di karya ulama besar namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu belum punya kitab namanya Tarikhul Khulafa. Itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu jelang-jelang wafatnya beliau berkata kepada putrinya Aisyah, "Wahai putriku, ayah tidak bisa meninggalkan apapun. Ayah hanya punya seekor kambing kecil dan beberapa baju besi. Dan baju besi ini tolong sampaikan kepada Allah." Padahal beliau yang sebelum wafatnya orang yang terkenal dengan kekayaannya melimpah. Tapi kekayaannya itu dia gunakan untuk li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah dan juga untuk membantu mustadafin. Maka nanti kalau Bapak Ibu membuka soal lain, itu kita akan dapatkan satu riwayat bahwa sahabat Abu Bakar itu pernah memerdekakan satu waktu itu 7 hamba sahaya langsung. Kita bisa bayangkan itu kalau dikonversi dalam bentuk rupiah. Abu Bakar As-Siddiq ketika memerdekakan Bilal bin Rabah saja itu tuannya minta 200 dinar. Kalau 1 dinar hari ini itu taruhlah misalnya 4 juta, berarti 200 kali 4 juta berarti 800 juta. Itu untuk memerdekakan Bilal bin Rabah. Tapi beliau bayar. Sehingga Bilal kemudian merdeka. Setelah dianiaya dengan penganiayaan yang sangat luar biasa dahsyat. Nah juga kita kalau kemudian kita hitung, berarti kalau satu orang itu 800 juta, 800 juta kali 7 orang. Kan berarti 5,6 miliar. Kenapa Abu Bakar enteng? Ya, beliau mohon maaf, hatinya bersih dari nifaq, dan beliau imannya sadaqah. Benar imannya, Masya Allah. Itulah sosok sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang kedua, wa akum minas salihin, dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Ini pastikan setiap kita harus bersama-sama memperhatikan satuan waktu kita. Apalagi sebentar lagi Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan kembali dengan pergantian tahun Islam. Sekarang sudah tanggal 6. Itu maknanya tinggal 13 hari, 14 hari lagi kita harus berpisah dengan 1446 Hijriah dan pindah 1447 Hijriah. Itu mengingatkan kita secara usia fisik nambah, tapi jatah usia kita berkurang. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita ape pada satuan-satuan waktu yang kita lewati. Pastikan manfaatkan baik-baik untuk memperbaiki diri. Untuk bertaubat kepada Allah yang standarnya kalau Rasulullah SAW seperti dituturkan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi kulla yaumin akthar min sab'ina marrah. Jadi kata kata Rasulullah, aku itu setiap hari rata-rata beristighfar dan memohon ampun bertobat kepada Allah itu rata-rata minimal 70 kali. Yang kita ini yang banyak, tapi insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu enggak lah itu. Insya Allah 70 kali lebih itu. Karena mereka yang nggak ngaji itu rata-rata 15 kali.
15 kali itu habis sholat rata-rata 3 kali. Jadi 3 kali 5 berarti 15 kali. Kita harus lebih banyak. Itu Bapak sekalian. Nah, ini perkataan Imam Ar-Razi dalam kitabnya At-Tafsir Al-Kabir atau yang masyhur dengan Mafatihul Ghaib. La tulhikum, jangan melalaikan kalian. La tusghirukum. Jangan melalaikan kalian kama syaghalat al-munafiqin, sebagaimana harta-harta itu, anak-anak itu telah melalaikan orang-orang munafik. Waqad ikhtalafa al-mufassiruna minhum, dan para ulama tafsir berbeda pendapat ya terkait dengan yang dimaksud dengan dhamir ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Yang dimaksud dengan kum itu, konteks ayat itu turun pada siapa? Dikatakan qala nazalat fi haqqil munafikin, itu turun dalam konteks hak orang-orang munafik. Wa minhum man qala fi haqqil mu'minin, itu turun dalam konteks hak orang-orang mukmin. Wa qauluhu an dzikrillah an faraidillah, yang dimaksud dengan jangan melalaikan dari ingat kepada Allah itu apa? Yaitu an faraidillahi ta'ala, dari kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Nahwa sholah, seperti sholat. Wazakati, seperti zakat. Apalagi zakat ini Masya Allah luar biasa. Zakat itu Bapak Ibu sekalian, kalau hartanya kecil itu enteng. Tapi kalau zakatnya hartanya gede, itu yang berat. Satu saat ada uh, seorang nasabah BSI itu, dia pensiunnya, dia konsultasi sama saya. Pak Ustadz, saya punya tabungan 1 M. Ya, beliau tanya sama saya, ini zakat saya berapa? Ya, kalau sudah sampai nisab, dan nisab itu sudah masuk, dan 1 hal, maka zakatnya 2,5%. Setelah saya sampaikan 2,5% itu berarti 25 juta. Kaget. Pak Ustaz, saya kan pensiunan. Masuk zakatnya setiap tahun itu 25 juta. Oh, gede banget. Gede kalau memang duitnya gede. Jadi kalau duitnya sedikit kan sedikit. Makanya ada satu riset yang dilakukan oleh Basnas. Justru yang banyak zakat itu kelas middle ke bawah. Kelas middle ke atas itu malah justru mereka berat. Karena apa? Zakatnya gede. Tapi banyak juga yang sekalipun memang zakatnya besar, tetap dikeluarkan, itu banyak juga. Dan itu nanti akan punya dampak positif terkait dengan masalah riayatullah, penjagaan Allah, tajah amwali, terhadap harta mereka. Dan itu sangat-sangat banyak dialami oleh para pengusaha-pengusaha muslim yang mereka selalu menunaikan kewajiban mereka terkait dengan hak harta, yaitu hak Allah, yaitu zakat. Wal haji, sekalipun hari ini tidak semua orang yang punya uang itu secara otomatis bisa haji. Hari ini kita ya ikut bersih juga saudara-saudara kita yang sudah bayar rata-rata 500 juta, ya kan, semuanya sudah dipersiapkan, akhirnya visanya nggak keluar, visa furoja itu nggak keluar. Masya Allah, Masya Allah. Tapi Insya Allah mereka yang tulus, niatnya benar, itu nanti akan tetap diberi pahala oleh Allah. Au anto atillah, yang dimaksud dengan dari mengingat kepada Allah itu adalah dari ketaatan kepada Allah. Wa qala ad-Dhahhak, dan ini Imam Dhahhak mengatakan yang dimaksud dari ingat kepada Allah adalah as-salawatul khamsu. Salat yang 5 waktu. Saya selalu mengatakan begini, Bapak sekalian. Ada satu perkataan yang menarik dari sahabat Ali. Kita ini kan Bapak Ibu sekalian termasuk ketika kita sudah mulai usia senja. Kan ada suasana hati kita dalam merespon ketaatan. Sahabat Ali mengatakan, innalil qulubi iqbalan wa idbar. Hati itu ada saat-saat dia merespon, tapi ada saat-saat dia menolak. Makanya kita juga mengalami itu. Kadang kita ngaji enteng, kadang kita ke masjid enteng, kadang kita ingin menunaikan harta kita, menunaikan zakat itu enteng. Ingin berangkat umroh enteng. Tapi ada saat-saat di mana kita berat sekali. Itulah memang suasana qalbu. Sehingga sahabat Ali mengedukasi pada kita bagaimana kita mengelola situasi hati yang seperti itu. Beliau mengatakan fa'in aqbalat fahmiluha ala nawafil. Kalau hati kita sedang dalam keadaan responsif dalam ketaatan kepada,
perbanyak untuk melakukan ibadah sunnah sebanyak-banyaknya. Tapi wa in adbarat, ketika ia sedang dalam keadaan menolak, faktasiruha alal faraid. Maka limit minimal ketika kita sedang mengalami degradasi iman adalah yang wajib harus kita pertahankan. Jadi jangan sampai kita lagi malas, salat kita korupsi yang 5 waktu jadi 4 waktu. Ah, itu yang nggak boleh. Jadi limit minimal seorang mukmin ketika ia berada dalam kondisi imannya sedang mengalami degradasi, maka pastikan yang wajib harus dilakukan. Apalagi sholat, Allah memberikan kemudahan kepada kita. Tapi saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sehat semuanya. Tapi kalau Amin. misalnya pas sholat itu mereka tidak bisa berdiri, kan boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh berbaring. Begitu selanjutnya. Bahkan kalau kita lihat kisah di Palestina itu dulu ada Syekh Yasin, pejuang Palestina itu. Beliau dalam keadaan lumpuh. Lumpuh itu Bapak Ibu sekalian, 5 waktu masih bisa sholat berjamaah di masjid. Nah, gimana ceritanya lumpuh kok bisa berjamaah di masjid? Beliau bersinergi dengan anak muda. Anak muda itu dia buta. Dia buta. Buta. Ya, secara fisik kuat. Tapi dia tidak tahu arah. Maka Syekh Yasin mengatakan, wahai anak muda, gimana kalau kita bersinergi? Kita tetap jaga bareng-bareng soal 5 waktu kita di masjid. Saya bisa melihat, tapi aku tidak bisa jalan. Kamu bisa jalan, tapi nggak bisa lihat. Gendong aku, kalau masuk waktu sholat 5 waktu itu, gendong aku. Nanti aku yang menunjukkan arah jalan. Dan itu ternyata benar-benar terjadi. Subhanallah, luar biasa. Itu kelas ulama Syekh Yasin, pejuang Palestina. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala. Dan masuk pada ayat berikutnya aja. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Memang masalahnya kematian ini kan rahasia Allah. Allah tidak membocorkan scheduling kematian kita. Allah tidak membocorkan jadwal kematian kita. Itu li hikmah, pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Satu, agar kita tidak pernah main-main dengan dosa. Itu satu. Kenapa kita saat meninggal ingin meninggal dalam keadaan happy ending, dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, agar kita lebih produktif dalam melakukan ibadah dan amal-amal Islam. Kematian itu tidak harus nunggu usia di atas 60 tahun, karena memang lazimnya Bapak-Ibu sekalian, kata Rasul, a'maru ummati baina sittin wa ila sab'in, rata-rata jatah usia umatku itu antara 60 sampai 70. Tapi Allah punya otoritas mempercepat kematian sebagian hambanya. Tapi lazimnya memang 60-an tahun. Rasul ketika meninggal usianya 63 tahun. Kalau definitifnya 63 tahun lebih 4 hari dan beliau meninggal di akhir waktu Tuhan. Nanti sahabat Abu Bakar juga 63 tahun. Sahabat Umar 63 tahun. Sahabat Ali 63 tahun. Jadi Khulafaur Rasyidin yang bukan 63 itu hanya sahabat sahabat Utsman bin Affan. Itu satu riwayat dalam kitab namanya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, kayak Imam Hajar Al-Asqalani itu usianya 82 tahun. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini usianya ada yang 80 tahun lebih, nah itu kelasnya sudah sekelas Utsman bin Affan. Tapi ada juga sahabat yang diberi usia panjang sampai 120 tahun itu ada. Namanya sahabat Hakim bin Hizam. Jadi ini takdirnya, itu beliau masuk Islam usia 60, meninggal 120 tahun. Jadi separuh usianya beliau hidup dalam jahiliyah dan separuhnya dalam kondisi beriman kepada Allah Ta'ala. Itu yang jelas kesadaran kita bahwa Allah tidak membocorkan jadwal kematian kita. Itulah yang menjadikan kita jangan pernah main-main dengan dosa dan kita selalu dalam performa yang terbaik. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah.
Ini perkataan Imam Suyuti. Ad-Durrul Mansur, punya kitabnya. Akhraja Ibnu Mardawih an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian membaca tafsir, itu nanti akan sering ketemu dengan Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas itu penerjemah Al-Quran. Satu di antaranya kalimat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu termasuk 4 serangkai sahabat yang namanya Abdullah yang pintar-pintar. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Amr ibn al-As, dan satu lagi ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini terkenal dengan pintar-pintar. Dan beliau spesifikasi ilmiahnya itu dalam bidang tafsir. Tidak akan Rasul, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Duhai ya Allah, pahamkan dia dalam agama dan ajarkan ia takwil. Takwil yang dimaksud adalah tafsir. Beliau mengatakan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikra qala hum ibadun min ummatis salihin. Mereka adalah para hamba dari umatku yang soleh. Soleh minhum la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Jadi jangan sampai bisnis jual beli itu melalaikan mereka dari ingat kepada Allah. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah mereka adalah hamba-hamba ahli ibadah dari umatku, kata Rasulullah SAW. Itu jangan sampai mereka terlalaikan dari bisnisnya, dari perdagangannya, dari ingat Allah. Wa anis salatil mafrudatil khams, dan dari salat yang 5 waktu. Wa akhraja Abd bin Humaid wa Tirmidzi wa Ibnu Jarir wa Ibnu Mundzir wa Ibnu Abi Hatim wa Tabrani wa Ibnu Mardawih an Ibnu Abbas. Ini juga dari Ibnu Abbas lagi. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, "Man kana lahu malun yablughu hajju baiti rabbi aw tajibu alaihi fihi zakah falam yaf'al sa'ala raj'ata indal maut." Siapa orangnya yang dia punya harta, yang harta itu sampai bisa menghantarkan ia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, rumah Rabbnya, atau dia wajib menunaikan zakat, tapi dia tidak melakukan itu semua, sa'ala roj'ah indal maut, maka dia minta kembali ketika dia meninggal. Tapi kan minta kembali itu percuma, nggak bisa. Itu kata Rasulullah SAW dari hadis dari Abdullah ibnu Abbas. Faqala lahu rajul, maka ada seseorang yang berkata, ya Ibn Abbas, ittaqillah. Ibn Abbas, bertakwalah kamu kepada Allah. Fa inna ma yas'alu ar-raj'at al-kuffar. Maka yang minta untuk dikembalikan lagi itu orang-orang kafir. Faqala sa'atru alaikum bidzalika Qur'an. Aku akan bacakan kepada kamu ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa aku minas. Lalu dibacakan ayat itu. Jadi bukan hanya orang kafir, orang-orang mukmin yang tredor-tredor, yang mereka mestinya punya kesempatan untuk menginfakkan hartanya, mensodakokan hartanya, mereka ingin memperbaiki diri, tapi mereka itu juga minta untuk dikembalikan lagi, seperti ketika dia sehat, pengen memperbaiki diri, ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkataan Imam Suyuti dalam tafsir namanya Ad-Durrul Mansur. Nah, ini tafsir dan kandungan ayat sekalian. Jadi kalau ayat 9 itu berbicara terkait dengan larangan terlena oleh dunia. Dunia. Nah, tadi sudah saya sampaikan, harta dan adalah nikmat, tapi bisa menjadi fitnah jika membuat lupa kepada Allah Rabbul Alamin. Pelajarannya apa? Dunia hanya alat, bukan tujuan, maka jadikan harta dan anak sarana untuk bertakarrub kepada Allah, bukan menjadi penghalang untuk kita lebih dekat kepada Allah. Ayat yang ke-10, gunakan waktu sebelum terlambat. Jadi jangan sampai kita terkena virus yang masuk namanya taswif, entar, dan entar. Jangan sampai. Maka Allah mengingatkan untuk berinfak dari rezeki sebelum kematian datang. Di saat sakaratul maut, manusia akan memohon waktu tambahan. Jadi nggak ada waktu tambahan. Kayak injury time itu nggak ada.
nggak ada injury time. Jadi waktunya definite. Tapi waktu itu tidak akan pernah kembali. Nah, penyesalan terbesar adalah aku ingin bersedekah dan menjadi orang saleh. Pelajarannya apa? Sedekah dan amal soleh adalah penyesalan terbesar yang sering disebut saat ajal datang. Maka jangan tunda untuk bersedekah dan melakukan amal soleh. Dan apalagi di usaha-usaha seperti kita, baru sekalian, itu kalau bisa memang kita punya apa yang disebut dengan sodakoh jariah. Sodakoh jariah itu para ulama-ulama itu mengatakan yaitu bentuknya wakaf. Wakaf. Wakaf itu kalau hari ini sudah mengalami dinamisasi yang sangat luar biasa. Jadi ada yang namanya wakaf manfaat. Kalau dulu kan wakaf itu orang wakaf tanah, eh, untuk masjid, untuk sholat. Tapi sekarang ada wakaf manfaatnya saja, tapi kepemilikan aset kita itu tetap milik kita. Kita menyerahkan, misalnya kita punya rumah dua, satu rumah kita serahkan pada satu lembaga. Ini Pak, saya wakafkan rumah saya ini, tapi wakafnya manfaat silahkan gunakan untuk kepentingan Islam 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun saya ambil lagi. Ya, itu namanya wakaf manfaat. Dan sekarang yang lagi rame itu adalah wakaf sukuk. Jadi kita punya investasi di sukuk, nanti bagi hasilnya kita serahkan kepada yayasan Islam atau lembaga Islam. Ini pokoknya bagi hasilnya. Nah, ini pokoknya semuanya untuk lembaga, untuk pengembangan dakwah di masjid ini, untuk lembaga Islam. Nah, itu namanya wakaf sukuk yang hari ini sedang ramai. Gitu. Jadi yang pokoknya aja, pokoknya aja. Nah, yang ketiga, jemaah sekalian, itu ayat 11, ajal tidak bisa ditunda. Kematian adalah janji yang tidak bisa ditunda, dimajukan atau diminta ulang. Allah mengetahui setiap niat, tindakan, dan penundaan kita selama hidup. Pelajarannya, jangan menunda-nunda taubat dan amal, kita tidak tahu kapan waktu akan habis. Nah, ini kalau dalam kajian tafsir, sekalian itu ada kajian tentang munasabah, korelasi. Kalau kita belajar ilmu ulumul Quran, ada korelasi. Korelasi itu jenis namanya. Ada korelasi internal ayat, ada korelasi antar ayat, ada korelasi antar surat, ada korelasi antar kelompok ayat. Nah, saya ingin melihatnya dalam konteks kelompok. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian membaca soal munafikun ayat 1 sampai ayat 8 itu menggambarkan wajah luar orang munafik yang penuh dengan dusta, tipu daya dan kecintaan terhadap dunia. Nah, ayat yang ke-9 sampai ayat 11 yang kita baca ini, yang kita kaji, datang sebagai peringatan keras kepada orang-orang yang beriman agar tidak terjerumus seperti kaum munafik yang lalai karena harta dan malas dalam berinfak dan menunda amal saleh. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian ingin tahu banyak terkait dengan tinjauan ayat dalam pendekatan korelasi, itu ada kitab Tafsir Al-Munir. Saya punya PDF-nya 15 jilid. Kalau Bapak Ibu siap membaca, siap saya kirim sama Bapak sekalian. 15 jilid itu. Satu jilidnya rata-rata 600 sampai 700 halaman itu. Saya ada 15 jilid itu, Masya Allah. Jadi nanti silakan Pak Haji Maswar diskusi sama teman-temannya ini perlu diterima atau tidak, tapi harus dibaca itu, jangan sampai kemudian dikoleksi saja itu. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini perkataan Ibu Katsir tadi sudah saya sampaikan beberapa. Yang terakhir, ini renungan dan sekaligus aplikasi dalam kehidupan kita. Satu, jangan tunda amal baik, hidup terlalu singkat untuk menunda-nunda. Ini kita semua merasakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf hari ini usianya 80. Kok kayaknya baru kemarin kok sudah usia 80 tahun ya itu. Yang usianya 90 tahun juga sama. Kok kayaknya saya sudah 90 tahun ya. Kayaknya baru baru kemarin gitu. Makanya ada satu nasihat yang bagus. Hadis pendek yang ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Abu Zakaria bin Syarah An-Nawawi Ad-Dimashqi. Pendek. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau penyeberang jalan. Itu pesannya orang asing
Satu, orang asing itu kalau pengen survive di negara orang lain, pastikan dia harus punya bekal. Nah, sama kalau kita ingin selamat dalam gemerlap dunia yang penuh dengan ujian, apalagi kita ini umat Rasul akhir zaman, ya kita harus punya bekal. Bekalnya apa? Allah katakan, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan bekal kalian dan bekal yang terbaik adalah bekal ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, karena kita ini seperti orang asing, lazimnya orang asing di negara lain itu pendek. Keberadaan kita di muka bumi ini juga pendek. Karena pendek nanti ada kehidupan yang abadi, kehidupan yang long ya, yang panjang itu kehidupan akhirat. Dan itu adalah kehidupan yang hakiki. Surat 29 ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa laib wa inna daral akhirata la. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Laukanu ya Allah. Lalu yang kedua, kita ini seperti penyeberang jalan. Ada tiga hal yang perlu saya sampaikan. Saat kita nyeberang jalan, itu ada dua kondisi. Jalan itu kadang ramai, kadang sepi. Kalau lagi ramai, satu, hati-hati. Hati-hati. Kayaknya potensi kita terkena musibah itu cukup tinggi. Maka harus hati-hati. Dunia ini juga sama. Ujiannya banyak, kita harus hati-hati. Yang kedua, jangan ikut-ikutan kalau menyeberang itu bahaya. Di dunia ini kita harus punya prinsip. Jangan menjadi orang yang ima'ah. Ima'ah itu ikut-ikutan. In ahsanu ahsantum wa in asa'u asa'tum. Maka dikatakan Rasul, la takun imma'atan ala nas. Kamu jangan mengekor sama orang lain. Kalau mereka baik, kamu baik. Kalau mereka buruk, ya buruk. Enggak. Tapi in ahsanu ahsantum wa in asa'u asa'tum. Ketika mereka baik, ikuti kebaikan mereka. Tapi ketika mereka buruk, jauhi mereka. Kemudian kalau kemudian konteksnya adalah jalan sepi, manfaatkan baik-baik. Sama ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kita masih punya waktu yang lapang, maka pastikan jadikan waktu-waktu kita menjadi waktu yang produktif. Jangan sampai kita menyibukkan diri pada hal-hal yang tidak memberikan manfaat kepadanya. Kalau nasihat Umar, sekalian, kunna lanada'u tis'ata asyaril halali makhafata an naqa'a fil haram. Jadi itu sampai menghindarkan pada perkara-perkara bukan. Saya itu meninggalkan 9/10 dari perkara yang diboleh, yang dihalalkan itu masuk aja dulu. Kenapa saya takut pada perkara yang diharamkan oleh Allah? Karena apa? Perkara-perkara mubah itu banyak menjadi prolog jatuhnya seseorang pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Itu yang kedua, jadikan harta sebagai sarana ibadah, bukan perhiasan yang melalaikan. Silahkan kita punya harta yang melimpah, tapi jangan lupa ikhtiar dohir batin. Ikhtiar batinnya minta sama Allah dalam doa yang diajarkan Rasul. Allahumma inni as'alukal huda wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Duhai ya Allah, hamba mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, menjaga kehormatan dan kaya. Jadi kaya itu harus diperologi dengan tiga hal, hidayah dari Allah, ketakwaan, dan satu lagi adalah afaf, menjaga kehormatan diri. Poin yang ketiga, berbanyak zikir dan sedekah selagi sehat dan berkesempatan. Ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah sehat semuanya. Bapak Ibu sekalian punya kesempatan untuk memperbaiki diri, maka perbanyak zikir. Setiap nafas kita, itu kalau para kekasih-kekasih Allah itu, setiap nafas itu selalu diisi dengan zikir. Masya Allah. Sebenarnya amal-amal produktif banyak. Produktif banyak. Saya dulu waktu masih kuliah di Libya, di Salemba itu, kami ada seorang dosen yang tinggalnya di Pulau Mas. Ini Pak Dr. Akib tahu. Gitu. Itu ada seorang syekh yang alim. Itu orang satu kampus, nggak ada yang lebih alim dari itu. Namanya Syekh Abdurrahim At-Tohan. Orang Syria. Itu beliau saudara kandung dari Syekh Mahmud At-Tohan. Syekh Mahmud At-Tohan itu yang punya kitab legendaris dalam bidang ilmu hadis. Namanya At-Taisir fi Mustalah Hadis. Alim. Jadi beliau itu kalau ke Salemba dari Pulau Mas itu nggak mau naik mobil, jalan kaki, jalan kaki. Ketika ditanya oleh kita para mahasiswanya, di mana anta tamshi ala aqdam ya syekhona? Kenapa kok jalan kaki? Kok nggak naik mobil? Dan naik bis atau naik mobil? Satu, kalau saya jalan sehat. Yang kedua, kalau saya jalan, saya bisa mengulang-ulang hafalan saya.
Itu dari Pulau Mas sampai ke Salimba itu dapat 2 juz, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Itu alim luar biasa. Jadi itu waktunya barokah, Pak. Itu kalau orang bicara kayak nggak mikir, Pak. Kalau bicara itu selama kalau beliau khutbah itu kayak orang ngarang kitab, susunannya bagus sekali. Semuanya mengaku. Tidak ada seorang dosen yang merasa dirinya lebih hebat daripada, nggak ada. Mu'alim luar biasa. Namanya Syekh Abdurrahim At-Tahan rahimahullah ta'ala. Terakhir jadi qadhi, yaitu jadi hakim di Qatar. Yang keempat, persiapkan bekal mati. Bekal kematian, satu amal saleh. Dan ini nanti yang akan menemani kita. Yang kedua adalah sedekah jariah yang tadi saya sampaikan. Yang satu lagi adalah ilmu yang bermanfaat. Apa itu yang ilmu yang bermanfaat? Al ilmu alladhi yuqarribu sahibahu ilallah. Ilmu yang mendekatkan pemiliknya kepada Allah Rabbul Alamin. Punya ilmu tapi semakin dekat kepada Allah Taala. Itu yang disebut dengan ilmu nafi. Jadi kalau ada orang punya ilmu semakin jauh kepada Allah, itu berarti kayak orientalis itu. Ilmunya banyak tapi malah semakin jauh dari Allah Taala. Yang terakhir, evaluasi harian. Sudahkah hari ini aku siap mati? Insya Allah, ini kali pertanyaan ini agak susah juga itu kan. Siapkah kita kalau hari ini Allah takdirkan jadwal kematian kita? Nah, kesadaran kita bahwa Allah tidak membocorkan jadwal kematian kita. Ya kita siap atau tidak harus selalu siap. Baik, ini Pak Haji Maswar yang bisa Ya, saya Masya sampaikan. Allah. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita tanya jawab Ustadz ya kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Baik teman-teman sekalian, Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa kajian kita pada hari ini ditutup dengan aplikasi yang bisa kita lakukan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya langsung saja. Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Eh, Mungkin saya mulai dulu ya Ustadz ya. Silakan, Untuk silakan Pak Haji. eh, memanfaatkan harta gitu Ustadz, wakaf segala macam. Apakah ada maksimalnya Ustadz? Misalnya kita punya harta 100 gitu. Terus kita Iya, hitung-hitung untuk kalau kita mati berapa tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi butuhnya sekian gitu. Yang sisanya kita infakkan gitu sehingga tidak ada harta untuk waris gitu. Adakah batasannya Ustadz? iya, iya, Ya. iya. Iya. Pertama, yang ada batasannya itu wasiat. 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 Wasiat, wasiat. Kalau wasiat itu maksimalnya adalah sulus, sepertiga dari harta kita. Itu apa tadi? Adalah wasiat. Wasiat, Wasiat. wasiat, wasiat. 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 Wasiat itu dilakukan kepada bukan ahli waris. Nah, kesalahan kita, para ayah, para bunda, itu adalah kita justru wasiat tentang harta kepada anak kita. Itu salah. Nah, kalau ayah meninggal dunia, nanti tolong ya, tolong rumah ini nanti silahkan ini rumah ini untuk kamu. Itu nggak benar. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngasih rumah sama anaknya, ketika kita masih hidup, nah ini rumah untuk kamu dan saudara-saudaranya itu dipanggil. Jadi kalau konteksnya adalah wasiat, maka dan wasiat ini berupa wakaf, maka pastikan itu maksimal adalah sepertiga. Maksimal seperti Karena kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wathulutsu katsir." Dan saya baru tahu itu. Kenapa ada ormas-ormas Islam, organisasi Islam yang ada di Indonesia itu, mereka punya aset melimpah. Ternyata itu pintunya wasiat wakaf. Saya pernah menangani kasus terkait dengan waris di Kalimalang, saya masih ingat itu. Jadi beliau orang Pertamina juga itu. Jadi Ustadz, saya ini minimal Allah Ya. katakan, perlu di bawah. ya saya hidup tanpa anak, Cuma apa tapi adanya. saya kemudian mengadopsi anak, dan alhamdulillah anak yang saya adopsi ini juga saya kasih wasiat juga. Boleh kalau anak angkat kan boleh wasiat kan dia bukan ahli waris. Tapi juga jika sudah saya kasih hadiah juga, hibah juga, tapi saya insya Allah siapkan. Dan saya memberikan wasiat agar nanti sebagian dari harta saya wakafkan. Itu maksimal sepertiga.
Kalau itu bentuknya wasiat. Tapi intinya wakaf itu dari harta kita. Memang tidak ada batasnya. Kalau itu bukan wasiat, tapi jangan sampai mendolimi kepada ahli waris. Kecuali kalau memang kita sudah menyiapkan anak-anak kita, alhamdulillah, biidnillah, dengan izin Allah, anak-anak kita sukses, secara materi kelihatannya mereka sudah mapan, maka lebih dari sepertiga itu diperbolehkan. Karena dia konteksnya bukan wasiat. Karena itu tidak digantungkan dengan kematian kita dulu. Tapi kita masih hidup, kita wakafkan itu. Dan kita komunikasikan kepada anak-anak kita, biar nanti tidak ada fitnah di belakang. Ini Bapak tega banget sih itu. Punya harta, diwakafkan semuanya, kita tidak disisakan. Jadi dikomunikasikan pada anak-anak. Karena memang komunikasi itu menjadi sumber harmoni keluarga. Dengan cara seperti itu, insya Allah tidak akan muncul fitnah di belakangnya. Jadi konteksnya memang ya tergantung pada kondisi anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita sudah mapan, jangankan kemudian dikasih gitu kan, separuh, kasih semuanya juga ada yang nggak boleh. Saya pernah menangani satu kasus waris juga. Itu anaknya dikasih itu nggak mau, Pak Haji. Nggak usah, mas saya nggak mau saya. Saya sudah cukup gitu. Udah untuk mama semua. Tapi nanti jatuhnya kalau dia nggak mau, jatuhnya kan waris. Kembali kepada dia juga gitu kan. Jadi kalau memang itu konteksnya hadiah ya dikasihkan sebelum hidup. Tapi kalau nanti meninggal maka jatuhnya adalah jatuh waris. Cuma memang kalau anaknya perempuan nanti kan yang dia hanya dapat separuh, setengah, dan nanti sisanya untuk saudara kandung. Wallahu taala. Itu Pak Haji Baik, konteks wakaf. Gitu. terima kasih. Ya. Baik, seterusnya Ibu Rita, Ibu Pak Zen, silakan Pak Zen. Di unmute dulu Pak Zen. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Zain. Iya Pak Zain Taufik dulu Pak Ustaz. Iya Pak Haji. Sehat selalu. Ada dua pertanyaan ini. Satu tentang tadi Ustadz mengatakan bahwa Allah tidak akan membocorkan ajal seseorang ya. Tapi Iya. dalam Quran tuh ada nggak sih tanda-tanda bahwa kita itu menjelang ajal? Karena kalau lihat riwayatnya imam-imam itu kok kayaknya mereka tahu bahwa beliau-beliau itu akan menjelang ajal gitu. Iya. Yang kedua apa namanya tentang zakat Ustaz. Iya. Di zakat ini kan kita sudah sejak awal dulu bekerja dan itu matiin. Iya. Itu pokoknya begitu kita terima kita kasih keluar bahkan 2,5%, mungkin 5%, 10%. Tapi dalam hati itu masih ingin evaluasi sudah cukup apa sudah benar apa sudah betul zakat yang sudah kita keluarkan. Terima kasih. Iya, baik. Pertama, ulama-ulama kita yang mereka tahu tentang tanda-tanda kematiannya itu melalui pintu namanya firasat, Pak Haji. Rasul ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan firasatul mu'mini shadiqatun. Firasat seorang mukmin itu benar. Kalau kita mengacu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan Rasul jelang kematiannya kan beliau diberi tanda-tanda kematiannya. Awalnya diawali Rasul itu kan sakit dulu. Beberapa riwayat mengatakan sakitnya 11 hari. Itu pulang-pulang dari mengantarkan jenazah sahabat beliau di kuburan Baqi'. Nah, tanda-tandanya apa sakit? Tapi sakitnya ini bukan sakit entah, sakit berat. Beliau demam, keluar keringat dingin, gitu kan. Maka setelah itu ada firasat kematian. Dan apa yang beliau lakukan, kemudian beliau itu mengumpulkan anak dan istri-istri beliau. Dan sekaligus juga mengumpulkan cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Dan beliau memberikan nasihat terkait dengan urgensi birrul walidain. Dan kemudian beliau juga minta izin sama istrinya. Jadi agar di akhir hayatnya itu beliau diizinkan tinggal di rumah Aisyah.
Itu sebenarnya firasat. Di sama ulama-ulama kita yang dekat dengan Allah Ta'ala itu mereka punya firasat. Firasat tentang kematian gitu kan. Dan bahkan ada di antara mereka, wah ini kayaknya besok saya meninggal. Sehingga mereka itu ada yang sudah menyiapkan kain kafannya gitu. Makanya saya mengatakan itu pintunya adalah pintu firasat. Kita Pak Haji Zain, kita lihat dalam kehidupan sosial kita. Ada kan orang-orang ketika dia sakit, ada sakit yang biasa saja. Tapi sakit kok pengen ngumpulin keluarganya. Anak-anaknya yang ada di Jakarta, ada yang ada di Bekasi, ada yang di Depok. Suruh pulang semuanya. Nah, itu kan sebenarnya ada firasat. Setelah kumpul, ternyata beliau meninggal dunia. Itu namanya firasat. Dan firasat seorang mukmin kata Rasulullah SAW adalah shadiqatun, dia benar. Tapi firasat yang biasanya benar itu adalah firasat orang-orang yang abid. Pada tingkat abid, orang yang sangat dekat dengan Allah karena dia adalah ahli ibadah kepada Allah. Maka ulama-ulama diberi firasat oleh Allah. Tentang Abid hari ya. definitif tentunya hanya Allah yang tahu. Tapi firasat itulah yang memang karena itu yang mengatakan Rasul, maka firasat itu adalah benar. Itu yang pertama. Terima kasih. Yang kedua terkait dengan evaluasi zakat. Ya, kalau kemudian pada akhirnya, ya alhamdulillah. Kalau dulu Pak Haji, Zen, yang penting setelah gajian diambil 2,5%. Itu namanya zakat penghasilan sudah selesai. Apalagi kalau dikeluarkan 5%, maka yang 2,5% itu namanya zakat, yang 2,5% namanya sedekah. Ya. Ya, tapi kita juga harus melakukan evaluasi juga. Jangan-jangan harta kita yang kita wajib keluarkan itu tidak hanya zakat penghasilan juga tak saja, tapi jangan-jangan kita punya aset yang lain. Misalnya punya emas. Misalnya punya tabungan. Misalnya punya deposito. Nah, apa yang kita lakukan itu juga perlu disisir. Kita punya tabungan, tabungan kita itu sudah sampai nisab atau belum? Nisab tabungan itu adalah 85 gram emas. Jadi kalau Bapak Ibu punya emas yang nilainya 85 gram emas, dan itu kemudian konteks tabungannya tinggal dikalikan. Nilai emas berapa? Kalau sekarang kalau nggak salah sekitar berapa harga emas, Bapak Ibu? Ya, 2 juta 1,8. ya atau kurang nih? Ya kan? Itu berarti sekitar 170 juta, berarti itu kita kasih tanda. Tahun berikutnya, nah pas tanggal di mana kita punya emas yang sampai nisab hari ini, tahun berikutnya, pas tanggal dan bulan yang sama, nah itu kita lihat. Tabungan kita masih senilai 85 gram emas atau tidak. Kalau senilai 85 gram emas, berarti kita wajib mengeluarkan 2,5% dan itu harus disisir. Alhamdulillah saya juga pernah menangani kasus-kasus seperti itu Pak Ustaz. Saya awalnya saya nggak tahu. Saya punya emas sudah di atas 85 gram. Emas logam mulia. Itu sebelum pandemi, belum saya keluarin zakat. Sekarang saya ngitung zakatnya 85 bagaimana gram. saya ingin membersihkan harta saya berupa tabungan emas itu. Ya, kemudian akhirnya kita ngitung juga. Ngitung juga dan konteksnya kan nanti dia mengeluarkan biasanya dalam bentuk rupiah. Nah, kita itu nyari data ke Antam. Dari tahun 2019 sampai tahun 2025 itu kita sisir nanti dia kapan punya emas yang sampai nisab dan waktu itu harga emas berapa, dan juga nanti ketika sampai haul 1 tahun itu, nah harga emas berapa, itu nanti mempengaruhi besarannya. Alhamdulillah waktu itu kita selesaikan dan kita nyari data di Antam waktu tahun 2019 nilai emas itu berapa, karena itu nanti punya pengaruh pada besaran berapa yang harus kita keluarkan zakat kita. Jadi kalau memang kemudian kita bisa menyisir itu lebih menyisir tentunya itu lebih bagus. Tapi kalau memang
ya agak susah, ya sudah, kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, mudah-mudahan Allah ampuni. Dan sekarang yang masih, dan itu kalau misalnya tabungan kita, deposito kita itu sampai sudah nisab dan sudah keluarkan. Dan pastikan harta yang kita keluarkan dalam bentuk zakat, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk wakaf, dalam bentuk hibah itu akan memberikan keberkahan. Karena orang-orang yang menerima manfaat dari harta kita itu kan mereka tidak diam kan, pasti mereka mendoakan kebaikan. Tidak ada ceritanya orang kita kasih duit, yang saya doakan Bapak cepat meninggal, kan nggak ada. Yang ada adalah saya doakan mudah-mudahan hidupnya Bapak barokah. Saya doakan mudah-mudahan usianya panjang. Saya doakan itu doa-doa mereka, orang-orang yang mustadafin, orang-orang yang lemah, yang menjadikan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Yakinlah setiap kebaikan yang kita lakukan, apakah itu berupa kebaikan yang bersifat sosial, kebaikan yang bersifat finansial, ekonomi, dan lain sebagainya, pastikan itu akan menghadirkan kebaikan pada diri kita. Itu Pak Haji Zain, ya disisir itu bagus. Kalau memang masih ada Ya. yang belum dikeluarkan. Wallahu ta'ala. Oke. Kalau lembaganya yang bisa evaluasi zakat apa Basnas, apa Lazis, apa Ustadz? Iya, ini terkait dengan trust kepercayaan kita ya, gitu. Jadi kalau ke Basnas silahkan, ya kan. Kalau kemudian ada lazismu, ada lazis NU dan lain sebagainya, itu kan macam-macam itu. Tapi mereka memang sudah tersertifikasi oleh Kementerian Agama. Artinya lembaga-lembaga amil zakat yang resmi lah, Pak Haji. Ya, soal kemudian Basnas, kemudian Lazismu, Lazis NU, dan lain sebagainya, itu kan pilihan saja. Tapi itu insya Allah mereka ada lembaga-lembaga amil zakat yang amanah insya Allah. Gitu. Dan, Amin. Terima ya, kasih. ya. Baik, Baik, sama-sama. Insya Allah sudah jam 7. Nggak ada lagi ya Bapak Ibu? Pak Akib masih bisa Ustadz? Silakan. Ya, silakan Pak Dr. Akib. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Bapak Ibu Assalamualaikum sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tadi Pak Ustadz, tentang menghindari yang mubah-mubah ini Pak Ustadz. Iya. Strategi kita, kalau rata-rata usia kita ini sekarang sudah kalau lihat dari usia yang disampaikan Rasulullah, kita ini sudah di penghujung sebenarnya. Jadi memang sudah harus sangat berhati-hati sekali. Jadi perkara-perkara mubah, perkara-perkara anil laru mu'ridin yang sia-sia ini, kiat-kiatnya ini bagaimana ini kita, karena waktu ini rasanya sempit sekali, sebentar Iya. sudah terasa siang, sebentar sore, sebentar udah malam besok. Jadi kadang-kadang kita uh, masih ada lalainya dengan waktu yang merupakan nikmat Allah. Iya, baik. Kiatnya Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Baik. Ada fenomena Baik, lagi. Pak Dokter. Iya, Jadi nanti kalau ada waktu Pak Dokter buka di surat 35 ayat 32. 3532. Itu surat Fatir namanya. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ya. Kata Allah, kemudian kami wariskan kitab itu kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba. Di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, di antara mereka ada yang bertengahan, dan di antara mereka ada yang bergegas pada kebaikan. Ya. Pesannya apa? Satu, spirit untuk memperbaiki diri menuju level yang lebih tinggi. Ya. Jadi umat Rasul itu oleh Al-Quran diklaster menjadi 3. Satu, zalimun li nafsi. Ada orang yang mendolimi dirinya sendiri, melumuri dirinya dengan dosa. Nanti yang kedua ada mukmin umat Rasul tapi kelas middle, kelas pertengahan itu. Nah, kelas pertengahan ini kalau Imam Ibnu Katsir itu mengatakan siapa? Mereka yang melakukan yang wajib tapi banyak meninggalkan yang sunnah. Mereka yang meninggalkan perkara haram tapi mereka masih banyak melakukan perkara makruh. Perkara makruh dia masih suka.
Ini kelas middle. Nanti hit kelas yang paling tinggi itu adalah sabiqum bil khairat. Jadi mereka yang bergegas dalam kebaikan, yang itu oleh Imam Ibnu Katsir dikatakan jadi umat Rasul yang paling tinggi tingkatannya adalah mereka yang melakukan yang wajib dan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan juga yang makruh, dan satu lagi dia berikhtiar semaksimal mungkin memperkecil perkara-perkara yang mubah. Jadi dari situ kita tahu cara untuk meminimalisir perkara-perkara yang mubah adalah dengan cara kita menyibukkan diri kita dengan yang wajib dan yang sunnah, dan sekaligus kita membangun spirit untuk menjadi umat Rasul yang terbaik, yang ikhlas itu. Itu Pak Dokter. Jazakallah Ustaz. Saya kira isyarat-isyarat itu sudah ditangkap, nggak usah saya jelaskan Terima secara kasih Pak rinci. Ustaz. Wallahu Luar ta'ala. biasa, luar Oke. biasa Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz, Masya Allah. Sama-sama Pak Jin. Dan ya, baik, sampai ketemu di pengajian yang lainnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya izin semuanya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ahmad Dua, terima kasih Bu Evia, nenek udah diajak ke sini. Iya, terima kasih Nek. Ya. Maaf, mohon pamit undur diri. Terima kasih Nek, Pak Masbar. Ya, saya tutup ya, Ibu. Ya. Terima kasih banyak.